إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'hum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul-betul waktu sangat terasa singkat memang. Baru 2 pekan yang lalu kita bicarakan itu, dan ternyata 15 hari lebih kurang terasa 2 minggu. Betul bahaya. Ya maksudnya ini tegas bulan Rajab tidak terasa sudah bulan Rajab lagi. Tiba-tiba nanti Ramadan. Yang mengagetkan itu bukan berita menerima kabar teman kita, saudara kita melayangkan undangan pernikahan. Itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Tiba-tiba sunyi gitu ya, terus dapat undangan. Kaget tuh. Biasa kan ya. Yang mengagetkan itu apabila pagi ini tertawa-tawa, riang, nanti siang diumumkan. Itu yang mengagetkan. Dan alhamdulillah pagi ini kita sekalian masih terus dan menerus oleh Allah Jalla wa'ala diberikan kemampuan, kekuatan, kesabaran untuk bisa bermuqarabah kepada Allah Jalla wa'ala melalui berbagai ibadah. Satu di antaranya adalah sholat subuh berjamaah
yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menerimanya, kemudian selalu diberikan kepada kita sekalian keistiqomahan hingga akhir hayat. Saudara-saudariku sekalian, para pemakmum majelis ilmu yang dirahmati Allah, di awal pembicaraan untuk atau dalam rangka memberikan kabar gembira dan motivasi, kami nukilkan apa yang diutarakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya itu Az-Zuhd. Beliau berkata, "Ma baqiya fi dunya syai'un aladdu bih." Bahwa tidak ada yang tersisa dari dunia ini sesuatu yang bernilai menyenangkan. Tidak ada yang tersisa, ma baqiya syai'un fi dunya aladdu bih. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini yang lebih menyenangkan. Illa kajaba, angin, kecuali illa salata jamaah wal qal ikhwan. Jadi yang paling menyenangkan di dunia ini hadirin, bukan ternyata tercapainya hajat-hajat kita, bukan bisa berkunjung pada tempat-tempat yang lagi viral, gitu ya. Kesenangan atau yang paling menyenangkan di dunia ini bukan bisa berkunjung ke Al-Jabar. Akan tetapi illa salat jamaah wal qal ikhwan. Yang menyenangkan di dunia ini adalah bisa sholat berjamaah dan bertemu saudara. Bunga teh ya. Nah teh katingali bunga teh. Ai bunga teh ka ekspresikan tidak terekspresikan. Nampak terlihat secara zahir. Ini Imam Ahmad. Memang bukan nabi, tetapi beliau ahli ilmu yang kalibernya itu mujtahid. Tidak sembarang orang bisa di level ini. Dengan kedalaman ilmunya dan atas petunjuk Allah, beliau mengeluarkan kalimat ini. Ma baqiya fid dunya syai'un aladdu bih. Tidak tertinggal di dunia ini satu perkara pun yang lebih menyenangkan kecuali sholat berjamaah dan bertemu saudara. Sampai ada fenomena menarik di sekolah kami itu. Biasanya orang tua setelah mengantar anak-anak, mereka bercengkrama. Kamu di poe Jumat mah aya Jumat berkah segala. Jadi aya nu sedekah kudapan ringan gitu untuk sarapan. Saya melihat fenomena itu dari kejauhan. Ada ya tentu wali murid dengan segala dinamika kehidupannya, ada yang bisa ngumpul, ada yang langsung pulang. Lalu saya berikan komentar di grup tuh. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita ya. Sebentar saya carikan dulu, tidak sempat tadi saya siapkan. Ini kami anggap penting untuk dikemukakan di forum ini karena berkaitan dengan bertemu saudara tadi. Yang hari ini mungkin sudah terasa kering gitu. Nah, harusnya scroll dulu hadirin punten. Mana ya? Hari Jumat mingguan kamari teh kaping sabaraha? Hah? 26 Januari. Abdi sanes naros rojabnya sabaraha ina biana sok loba tah ina teh. Ini alhamdulillah kepenak. Abdi posting teh kaping 20 Januari. Jika kebersamaan dinilai sebagai sebuah kemajuan, maka bekerja sama ternilai sebagai suatu kesuksesan.
Simkuring teh nulis kieu. Tak ada salahnya jika kita bisa menyempatkan diri walau sekedar mampir hanya untuk mencicipi, karena konteksnya sedang makan itu ya. Tak ada ruginya sama sekali bila kita bisa menyapa saudara dengan raut muka yang ceria, meskipun sekedar untuk numpang lewat. Yang ada malah keuntungan yang banyak yang diraih dalam waktu singkat. 1. Mendapatkan pahala sedekah karena senyuman tulus yang disunggingkan. 2. Berguguran dosa karena eratnya jabatan tangan penuh kehangatan. 3. Semakin kokohnya tali persaudaraan iman di tengah masyarakat yang masih menggemari perpecahan dan merobek persatuan. 4. Semakin guyubnya antar jiwa di tengah masyarakat yang masih diselimuti tebalnya sikap individualisme. Nah, kembali ke perkataan Imam Ahmad. Mari kita sikapi forum seperti ini, apalagi didahului dengan sholat berjamaah, sebagai suatu sarana yang paling menyenangkan dalam kehidupan kita di dunia. Bertemu saudara, senyum, lalu ucapkan salam, genggam tangannya dalam salaman tadi, lalu berusahalah untuk menjadi orang yang paling akhir melepaskan genggaman itu. Karena Nabi itu memperlama genggaman tangan kalau ada yang ngajak salaman. Dan tradisi salaman ini dibawa oleh sahabat-sahabat dari Yaman. Ya. Sampai ada seorang guru di antara guru-guru, coba tunjukkan di antara guru-guru kami itu mana dalil salaman ya, sok gali kalau bisa gitu. Ada sebetulnya, cuman karena ke guru nggak sopan kalau mengemukakan ya. Karena dia nanyanya bukan nanya tapi tantangan gitu. Hamba-hamba Allah, setelah kami ingatkan akan kebahagiaan yang menjadi sangat menyenangkan ini, yaitu sholat berjamaah dan bertemu saudara. Selanjutnya kita akan masuk pada substansi kajian subuh kita mengenai Rajab. Pak Rashid mengingatkan kami tentang itu. Kaping sabaraha ya hadirin? Kaping tuh bedanya. Ya, apami senena kaping hiji mohon aina leres kaping 7. Allahu a'lam. Nu jelas matos lebet sasih Rajab. Sim kuring muter video satahun kapengker. Waktu kajian di Masjid Uswatun Hasanah di dia ya. Alhamdulillah ya kena video nanti. Sim kuring janji rek mengevaluasi tema iya gitu. Kan Sim kuring kalau nanti dipertemukan dengan Rajab tahun depan. Nah, saya tanyakan ulang. Tah ini waktu nanya. Lagi setahun. Emang lamun bisa ngawaler rek dipasihan naon? Nah, eta masalah nanti. Itu ingat tuh. Kusim kuring doakeun mugia Anda semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Nah, lamun teu bingung sajawab rek dikumakeun. Tah, sabrek kumaha? Didoakeun oge. Sami doana. Semoga diberikan pemahaman yang baik dan daya ingat yang bagus. Tong kana kaburukan batu rungkul nu kuat ingatan teh. Cik, ini terus Rajab ya. Moal naros definisi Rajab naon? Kisah-kisah yang terjadi di bulan Rajab naon moal. Tapi lebih kepada amaliyah. Waktu harita setahun kapengker kami menyebutkan dua poin saja. Tainak ditambahan hiji. Amaliyah Rajab yang bisa kita kerjakan berdasarkan kepada nas-nas yang ada di dalil nakli gitu. Apa yang bisa kita kerjakan di bulan ini? Berdasarkan kajian tahun lalu. Sigana taruhan 1 juta kira ada wani sim kuring tah. Tong nyetel YouTube ayeuna. Dan menit lagi menit kasabaraha panjang teh. Halo hadirin.
Ini teh baru evaluasi dunia ya, can evaluasi alam barzah ya. Man robuka teh gini. So, krek kumaha tah? Antosan wae dugi ka syuruk. Baiklah, emo tandanya. So, pohokeun deui we ayeuna teh gitu. 1, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat kezaliman berdasarkan at-taubah itu, dan juga surah Al-Baqarah ayat 217 atau 36. Jangan berbuat kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun pada orang lain. Itu nu kahiji. Karena ini bulan haram, bulan yang agung. Nu kadua, mohon kalebet tadlimu. Mohon yasalunaka ani syarrilum qul qitaling fihi kabir. Al-Baqarah 217. Jadi pami at-taubah mah dolim pada diri sendiri, pami Al-Baqarah 217 nu kaitan sareng perang, berkaitan dolim sareng orang lain. Nu kadua naon? Sekerik deui Pak Ji. Pan urang teh ngaji judulna itu teh mun ngaos kudu aya cekeleun kanggo dipidamel. Kaduana mohon leres tapi masih berkaitan sareng nu tadi. Banyak istighfar mohon tapi bukan itu yang kami maksudkan. Betul ada nas yang ke arah situ. Ya sudah, baik dibantuannya kusim kuring ahlila ya. Dakar ujian di sekolah ge seneng menang bocoran teh nya. Kaciri tara diajar teh teh. Tah ye nu disebut evaluasi. Nu kaduana teh kan saur para ulama nu namina bulan Ramadan kan panen. Bulan Syaban teh nyiram gitunya. Tah bulan Rajab naon? Melak. Tah geus kapenak ayeuna melak naon? Tah Ibu aduh eleh kumaha ya. Melak niat eta nu kusim kuring dipimaksud teh. Gitu. Sabab nu namina pepelakan kan mulana teh tina naon? Tina bini. Tanu dipelak teh tangkal atawa bini? Bini. Memang aya pengecualian seperti cau. Nu dipelak biasana sikina atawa naon namina ai cau teh? Nah, anak cau. Meskipun memang tina siki sae gitu. Jadi melak niat. Tah katambihan deui amaliyah Rajab teh ternyata nu sering kahilapkeun nyaeta nikah. Nikah sasi naon? Rajab. Ai saseuna di urang? Rayagung atawa Syawal biasana gitu. Nya teu naon. Mung ieu mah aya sakawal ti ulama bahwa Rajab adalah momen yang bagus untuk dilangsungkan pernikahan mengingat agungnya bulan ini. Sangat sakralnya. Bilih bade deui gitu. Tahu tos sorangan masalah geus. Hiji gitu beak cenah. Nah nu tadi mah nu katilu bae dipopohokeun oge. Nu dua nama bayana emut-emut ya. Sebab ieu keur amalkeuneun urang dina sasi ieu. Intina hadirin, sasi Rajab merupakan waktu untuk kita riyadhah dalam hal batin. Tirakatnya di situ. Upami Sya'ban riyadhahna di lahir. Dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawah, dengan ibadah tadi. Di Rajab ieu mah betul-betul riyadhah batin. Mensucikan diri dari berbagai hal-hal buruk dalam hati. Eta nu bade diguar dina subuh ieu insyaallah. Kalangkungan tadabur salah sawios ayat di surah Al-Balad. Surah ka sabar eta teh? 80 gitu. Coba diceknya. Ayat 12 dugi ka 13. Insyaallah eta nu bakal ditadaburi dina waktu nu singkat tangtosna kanggo pibeukeulin urang dina
sasih Rajab ieu. Hamba-hamba Allah para wargi simkuring sadayana. Setelah kita mengetahui sedikit maupun banyak mengenai keutamaan bulan Rajab, keagungan di dalamnya, maka banyak yang tidak sadar sebetulnya bahwa bulan Rajab bukan hanya anugerah bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan Rajab juga sekaligus merupakan waktu yang menjadi mimpi buruk bagi setiap para pendosa. Gitu. Upami Amr bin Qais nyaurkeun tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba itu apa bahasa orang supaya bisa dipahami ya? Keberuntungan. Gitu. Bagi siapa? Bagi orang yang aslaha nafsahu, memperbaiki dirinya qabla Ramadan, sate acan dongkap Ramadan. Kalau sudah masuk dengan bulan Rajab nih, sebetulnya ini kita sedang persiapan menuju Ramadan. Ini udah khotam para ulama sebutkan di kitab-kitab mereka. Rajab Sya'ban itu memang momen persiapan. Ini penting untuk kita lakukan. Persiapan apa yang dilakukan di bulan Rajab tadi? Tirakat batin. Di Sya'ban apa? Riyadhah lahir. Karena logikanya nanti ada perkataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dari madhab Hambali, beliau di kitabnya itu Lataiful Ma'arif mengenai hal ini. Yang tadi disebut Ramadan panen teh kapan nya diemutan we lah. Mungkin teh seseorang panen lamun teu melak. Tidak mungkin, logikana kan gitu secara akli ta. Kajama lamun ngagarongan gitu. Melak henteu, nyebor henteu, tapi panen berarti panen ti sawah saha. Apakah kita mungkin bisa mengambil pahala dari orang lain? Ngambil nggak mungkin, tapi mendapat bisa jadi kan gitu. Bisa dengan dihadiahkan pahalanya atau digibahkeun sekalian. Saya menggibah Anda di belakang, maka pahala saya diambil, diberikan oleh Allah pada Anda. Lamun kurang pahala simkuring, dosa Anda diberikan pada saya nu ngagibah. Jadi bahkan para ulama sampai ekstrim kieu. Kalau Anda tidak sanggup memberikan pahala kepada orang tua karena amalan Anda sangat kecil begitu, gibahkeun kolot. Tapi tolong jangan dilakukan. Ini mah saking ekstrimnya ulama nih. Supaya dosa orang tua kita ambil gitu. Saking ekstrim. Tolong jangan lakukan, iman kita belum siap ke arah situ ya. Jadi perlu dimentalan. Logikanya tadi, upami hoyong panen kita harus menanam. Tentu saja konsekuensi dari menanam adalah merawat tanaman. Hamba-hamba Allah, sekali lagi ini merupakan rangkaian bulan-bulan yang kita persiapkan untuk Ramadan. Mengapa perlu persiapan? Ini yang paling penting. Mengapa harus dipersiapkan? Sebelum menjawab mengapa, ada pertanyaan lain yang sudah didahulukan, yaitu punten jawab lagi hadirin. Kinten lebih lama mana antara persiapan dengan pelaksanaan? Persiapan, alhamdulillah. Iya, semua setuju ya? Lebih lama persiapan. Betul hadirin, lebih lama persiapan. Ramadan 1 bulan, Sya'ban dan Rajab 2 bulan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata begini, At-tadbiru qabla al-amali yu'minukan nadam. Perencanaan sebelum eksekusi, at-tadbiru qabla al-amal, itu yu'minukan nadam, akan mampu memberikan rasa aman pada kita dari penyesalan. Gitu. Ai nyesal biasanya di mana? Di belakang. Karena muntipayun pendaftaran, registrasi. Nah, supaya orang teu hanyelu, tidak menyesal di ujung Ramadan, maka butuh persiapan. Tong borok Ramadan, sidik rek mudik wae persiapan.
Rek poe naon, rek jam sabaraha bekalna. Tuh, nu curhat mah sok ngaruncu. Naon deui sih? Rupa-rupa. Nah ari keur mudik nu sakedeung piraning saminggu meureun atawa 3 poean lah. Ieu ibadah Ramadan tadi persiapkeun. Nu olahraga wae teu pemanasan kumaha? Bisa cedera. So, Ronaldo nu tos kahot jeung Messi tah dina lapangan hejo. Ya, kan keusok pemanasan rek di kalapangkeun geuning. Sok lulumpatan di sisi pemanasan. Ku pelatih teh dibere komando, siap-siap cenah rek asup ke menit sakitu gitu. Pemanasan heula. Teu asa-asa, wah, da geus menang champion sabaraha kali gitu, Ballon d'Or geus sabaraha kali, teu kudu pemanasan lah. Gajleng teh ka lapang, rumpuyuk we pan. Jadi butuh pemanasan, butuh persiapan. Nah, persiapan hati ayeuna hadirin. Bahkan urang sadaya diemutkeun ku Allah dina salah satu ayat di surah Al-Hasyr. Sering dibacakeun ku khatib di dina dinten Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Aya kalimat ligod. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memperhatikan setiap jiwamu itu untuk persiapan hari esok. Jadi di situ berbicara, ayat ini berbicara perencanaan untuk hari yang sangat panjang, yaumil wa'id itu. Bahkan perencanaan ini dalam ayat tersebut diapit oleh 2 takwa. Awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Kadituna naon deui? Wattaqullah deui. Jadi memang perencanaan itu harus diapit oleh 2 ketakwaan. Oleh karena itu hadirin, persiapan ini penting. Perencanaan ini perlu agar Ramadan kita nanti istimewa, berkesan dan berkualitas. Ramadan mah masih 2 sasih deui tapi teh ayeuna geus diobrolkeun. Karena memang inilah persiapannya. Hamba-hamba Allah, muslimin muslimat, saudara-saudariku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam diangkat jadi utusan Allah yang terakhir di usia seberapa? 40 tahun. Arba'ina sanah jelas. Berapa lama beliau mengemban risalah kenabian? Jadi lebih lama mana antara masa persiapan dengan masa pelaksanaannya? Persiapannya hampir 2 kali lipat. Persiapan lebih panjang. Yang kebalikan itu hidup kita dengan akhirat dunia ya. Akhirat kan lebih panjang. Kadar seharinya saja berapa? 1000 tahun. Bahkan hingga 50.000 tahun. Allah alam bisawab. Tapi hidup kita di dunia, kata Rasul, inna amar ummati, umur umat simkuring teh kata Nabi, baina sitin wa sab'ina sana. Ngan 60 dugi ka 70 tahun. Secara hitungan memang demikian. Namun ada kekhususan bagi umat Rasulullah. Meskipun sebentar di dunia, sementara akhirat begitu panjang. Namun setiap amalan yang kita lakukan kualitasnya seperti Lailatul Qadar bernilai 1000 bulan. Jadi amalan kita yang ringan-ringan ini nilainya teh lebih, sehingga bisa melampaui usia-usia umat terdahulu. Intinya persiapan hadirin. Mari kita rencanakan, kita siapkan menyongsong atau mapak bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah sampaikan umur kita kepadanya. Nah, kembali kepada amaliyah bulan Rajab. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, yaitu Imam Ibnu Rajab sendiri yang menuliskan, di sini disebutkan bahwa as-sanatu mithlu syajarah, bahwa yang namanya waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Ramadan ke Ramadan itu seperti sebuah pohon. Tentu saja yang namanya pohon tidak ada yang langsung tumbuh besar tiba-tiba. Tidak ada. Meskipun hari ini ditemukan formula-formula penyubur tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, ya mungkin sampai kapungkur makan pare werek panen teh 2 tahun sekali. Simkuring ngalaman tah kasawah melak nage gitu 2 kali setahun teh. Jeung kualitasna teh sae deui.
Ayeuna sabaraha kali dina setahun? 3 kali. Berarti kan dipercepat dah. Aya rekayasa genetik mungkin di dina eta pare. Tetapi kan keke berproses. Teu aya nu langsung belegedeg-gede gitu dina model di film-film teu aya. Jadi saur Imam Ibnu Rajab as-sanatu mithlu syajar. Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Nah, bulan Rajab ini kata beliau adalah waktu untuk menumbuhkan daun. Rajab ieu teh ya. Waktu untuk menumbuhkan daun. Nu ngaranna numbuhkeun daun kudu diterawat tina naon tah? Tina hileud segala rupa geuning kutu-kutu. Meh teu marerengkel daunna teh. Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Kan upami binih dipelak, nu kaluar teh naon biasana? Memang daun kan 2 rubak gitu, ageng. Tuluy secara bertahap nanti tanggal 2 daun ini lalu muncul cabang. Nah, inilah bulan Sya'ban. Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Visualisasikeun we nya di benak sewang-sewangan da teu aya in fokus ya. Dan Ramadan adalah bulan memanen. Gitu. Siapa yang memanen? Pemanennya adalah kaum muslimin. Wal mu'minuna qitafuha. Berkata beliau, jadirun biman sawwada sahifatahu. Oleh karena itu, mereka yang menghitamkan catatan amal mereka itu. Jadi dalam setahun itu hidung catatan amal teh. Maksud hitam di sini apa? Banyak dosa, kelalaian, maksiat gitu. Ya. Jadirun biman sawwada sahifatahu bidzunub, dengan dosa-dosa nih ayyubayyidha bittaubah. Hendaklah ia membuat catatannya tadi menjadi putih bersih dengan taubat. Fi hadza syahr, di bulan ieu. Apa yang dimaksud bulan ieu? Rajab. Wa biman dayya'a umrahu fil bitalah ayatanima fihi ma baqiya minal umr. Kemudian bagi mereka yang telah menyanyiakan umurnya dalam rentang setahun ini dalam kelalaian, maka hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu-waktu tersebut antara Rajab maupun Sya'ban. Namun lebih spesifik Sya'ban memang tadi untuk riyadhah batin. Taubat, kan riyadhah batin taubat teh. Menghindarkan diri dari kedzaliman, dari dosa maksiat, itu tirakat batin. Memperbanyak istighfar tadi betul Pak di bulan ini. So geremkeun tah balik ka kantor istighfar we saseueur-seueurna. Alhamdulillah sing kuring ti bumi ka dieu teh istighfar tadi. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nu singkatna astagfirullah. Tong dihitung pokona mah sajeblehna we lah. Sabaseuna. Jadi sekali lagi persiapan kita di bulan apa ini? Rajab merupakan persiapan batin, perencanaan batin dengan cara memperbanyak taubat, istighfar, menjauhkan diri dari berbagai maksiat, dosa dan seterusnya. Selanjutnya hamba-hamba Allah berkaitan dengan tadi menjauhkan diri dari dosa ya. Leuwih seueur mana nu gampang ya. Apakah kita pernah dalam kehidupan kita leuwih sulit ibadah atau leuwih sulit maksiat? Kira-kira lebih sulit mana dan lebih berat mana? Kita mengerjakan ibadah atau mengerjakan maksiat lebih berat mana? Nah, lebih berat ibadah. Heutuh ingin aya asrek subuh we ge marukan teu berat gitu cenah. Ek infak gini. Nah ulang. Ya, anggaplah saat ini dengan kadar iman kita memang lebih terasa berat untuk mengerjakan ibadah. Tapi saya ingin bicara sebaliknya sekarang. Nih, pernahkah kita punya gagasan untuk melakukan dosa namun seolah-olah dipersulit? Iya suatu entah nih kapan kita gitu, iya mah tapi jangan dijawab ya bisa. Tong dijawab iya mah dalam hati saja.
Pernahkah kita memiliki kesempatan, memiliki perencanaan untuk melakukan pidosaeun, baik dengan indera mata, lisan, tangan maupun sebagainya. Tapi ketika akan dieksekusi, aya we halang teh gitu. Pernah nggak? Dalam hati saja. Atau sebetulnya dijawab juga nggak masalah, karena kan tidak disebutkan dosanya apa ya. Bah pernah tuh. Gitu. Diniatkan pidosaeun teh yeuh. Da urang teh boga nafsunya. Tapi ketika akan dieksekusi pidosaeun teh, ada saja halangannya. Pernah kan, Bah? Nah, pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kita terus berusaha untuk tereksekusi apa yang telah kita niatkan pidosaeun tadi? Aya halang ya. Terus orang teh nyari kesempatan lain, nyari cara lain supaya bisa terlaksana. Pernah rek dituluykeun teu? Bagus hadirin. Kalau tidak maka itu bagus. Ya sudah, saya bacakan beberapa kalimat ini untuk kita semua ya. Ketika kita sulit bermaksiat nih, ketika kita sulit bermaksiat pada Allah. Kalau tadi kan sulit ibadah, nah saya tidak bicara itu, tapi sulit bermaksiat. Ketika kita akan mengerjakan berbagai dosa tadi, entah dengan lisan ataupun yang lainnya, semacam ada saja halangannya ya, yang tidak kita prediksikan, sehingga akhirnya perbuatan yang telah kita rencanakan tadi gugur, tidak jadi dilakukan. Apabila kita mengalami hal-hal demikian, maka berbahagialah hadirin. Berbahagialah. Kungsi rek nonton dangdutan, rek patungan gaple, atau sampai melakukan kemusyrikan pada Allah umpamana. Kalau itu pernah terjadi lalu terhalang dan kita batal mengerjakan perbuatan buruk tersebut, maka berbahagialah. Meskipun hanya sekali dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena itu menunjukkan kita berharga di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita terhalang dari dosa yang telah kita niatkan. Itu pertanda kita berharga di sisi Allah dan kita adalah kekasihnya. Sebagai orang yang dicintai oleh kekasih, tentu tidak ingin kekasihnya itu terjerembab pada keburukan. Meski akan dilakukan pencegahan. Anda sayang pada anak Anda, bukan? Maka Anda akan melakukan berbagai upaya mencegah hal-hal buruk terjadi pada anak Anda. Baik itu teman yang buruk, tayangan di gadget yang buruk, makanan yang dikonsumsi yang buruk, pasti akan Anda cegah, ya kan? Allah Jalla wa'ala juga demikian pada hambanya. Jadi jangan hinakan kita. Setelah Allah cegah tadi, jangan kemudian menghinakan diri dengan cara apa? Tipe porose, nyari cara lain supaya tereksekusi rencana jahatnya. Itu teh indikasi. Maka dari sekarang imani hal itu. Ketika ada sesuatu dosa yang akan kita lakukan, lalu tercegah, entah dengan cara Allah gitu, cara nyegahnya. Apa karena terlalu banyak orang terus gitu sehingga kita malu kalau melakukan. Si eta teh balik-balik ayo we maturan gitu. Padahal saya teh rek kieu gitu. Nah, itu teh indikator. Maka kita harus peka. Kemudian jangan menghinakan diri dengan mencari celah-celah lain untuk tereksekusi pidosaeunana. Hamba-hamba Allah, ada kalimat menarik untuk menguatkan hal ini. Kami kutipkan nih kalimat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Ini ada dalam Zammul Hawa, kitab Zammul Hawa. Kata Imam Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asauhu. Mereka itu hina di sisi Allah, hanu alaihi fa'asauhu, sehingga Allah membiarkan mereka bermaksiat kepadanya. Jadi orang yang hina dalam pandangan Allah, biasanya Allah akan membiarkan dia bergelimang dalam kemaksiatan. Itu. Walau azzu alaih, seandainya mereka punya nilai, value yang berharga di sisi Allah, gitu.
Maka apa yang terjadi? La'asomahum. Allah akan mengismah dia, menjaga dia dari kemaksiatan tadi, gitu. Kalau apa? Walau azzu. Kalau dia memiliki nilai, memiliki harga. Tentu saja sebagai status sebagai Abdullah itu sangat tinggi. Maka jangan sampai status yang tinggi ini menjadi apa? Menjadi hanu. Dari azzu menjadi hanu. Tersebab kita maksa-maksa maneh untuk bisa maksiat. Padahal Allah sudah melakukan pencegahan. Nah, ini penting. Karena bulan Rajab sebagai momen untuk kita tirakat batin. Nah, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, mental menjauhkan diri dari maksiat ini seperti tadi. Ketika kita sudah berniat lalu terhalang oleh suatu hal, itu teh indikator bahwa Allah Jalla wa'ala memandang kita bernilai, berharga. Berbahagialah hadirin. Masih mungkin nggak kemaksiatan akan kita lakukan? Masih mungkin apa nggak? Masih. Nah, Allah tahu ciptaannya. Kayaknya di surah Al-Baqarah 02 ayat 222 teh gini. Kali di antara potongan ayatnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu tidak, kalau manusia kan menuntut sempurna pada kita. Tapi Allah yang diminta adalah yang dituntut Allah manusia yang terus memperbaiki diri, bukan yang sempurna. Karena Allah tahu bahwa hambanya ini akan terus menerus hilaf dan dosa. Maka yang terbaik di antara mereka adalah yang terus menerus pula memperbaiki taubatnya. Meskipun dalam sehari kita melakukan dosa dan 100 kali taubat juga, terus setiap kali dosa taubat, setiap kali dosa taubat. Tong ayam mental seperti kesan asa ngeheureikeun Allah gitu. Enggak. Jauhkan pikiran itu. Gitu. Jangan kemudian era unggal dosa taubat teh mending geus tong taubat gitu. Itu yang diharapkan syaitan justru. Gak masalah kita terus setelah taubat dosa lagi, ya tinggal taubat lagi. Itu mental harus kita bangun. Karena Quran jelas mengutip itu. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena yang namanya amal baik akan menghapus keburukan. Terus gitu. Hamba-hamba Allah. Jadi ini yang patut kita jadikan mental di bulan Rajab, bagaimana punya mindset bagus, mentalitas bagus, menjauhkan diri dari maksiat sebagai latihan batin, memperbanyak istighfar tadi dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut pada tadabbur, dan ini bagian akhir kita di surah Al-Balad ayat ke-12. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma adraka mal aqobah. Di Quran kan banyak kalimat wa ma adraka ya. Nah, salah satunya wa ma adraka mal aqobah. Kalau diterjemah depan saya lihat artinya wa ma adraka, dan tahukah kamu mal aqobah? Apakah aqobah itu? Ya aqobah naon di depak ya? Jalan yang mendaki dan sukar. Laras Pak Ji, jalan mendaki dan sukar, terjal, ekstrim. Tidak semua gunung jalur pendakiannya terjal dan sulit. Aya nu ngeunaheun. Di Garut atau di Sukabumi gitu, aya nu geus make tangga geuning nepi ka puncakna. Nyengah aja di bere eta, dicor. Rupa-rupa lah. Nah, jadi apa yang disebut dengan aqobah itu? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat 13, fakku rokobah. Apa itu? Melepaskan perbudakan. Ulangi ayatnya. Dan tahukah kamu apakah jalan yang apa tadi? Mendaki dan sukar itu? Apal teu urang nu namina jalan mendaki dan terjal? Sebetulnya itu kan kiasan. Maka Allah jawab, jalan mendaki dan terjal itu adalah melepaskan diri, membebaskan diri dari perbudakan. Nah, tentu ini kan butuh ditafsir. Kemudian nanti ada tadabbur setelah itu. Hamba-hamba Allah. Nah, kita bisa baca beberapa tafsir tentunya untuk menunjang hal ini. Ibnu Katsir mungkin yang terdekat. Selanjutnya bisa Jalalain yang lebih dalam dari sisi kosakatanya dan seterusnya.
Dalam ayat fakku raqabah kita bisa sebagai tadaburnya mengambil dua sudut pandang. Membebaskan perbudakan atau apa tadi, melepaskan perbudakan, kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Satu sudut pandang pribadi, dua sudut pandang yang umum. Ini kaitannya dengan tadi tirakat batin itu, hadirin. Riyadhah batin. Secara pribadi yang disebut dengan aqobah yaitu fakku raqabah, melepaskan perbudakan dari kebiasaan dan pola pikir. Nah ini, melepaskan perbudakan dari kebiasaan dan pola pikir yang negatif. Di diri sorangan itu mah. Lagi-lagi urusan apa ini? Batin. Seperti apa contohnya? Hawa nafsu, egoisme, non Pak? Hah? Banyak, betul. Emosi, amarah, dendam, serakah, dusta, dengki, licik, apa Pak Ji? Iri, pelit, tidak adil, malas, kasul ya. Kesel we mah. Kaselannya curang, sombong, kiber, dan ambisi-ambisi duniawi. Hanya untuk pemuasan syahwat. Nah, kita harus mampu membebaskan diri dari perbudakan diri sorangan. Ternyata memang banyak manusia hari ini yang diperbudak oleh nafsunya. Katingal teh rudet rungsing. Nepi ka iga rangkunang ranteng. Buat ka bisa pakai ngagitar ta. Karena memang dia diperbudak, nu ngaranna diperbudak aya nu lintuh gitu. Sepanjang komo ke Romusa gening tadi Nusantara ge ku tentara Jepang harita. Aya nu lintuh luluhur urang teu aya. Sebab bekerja dalam tekanan oge teu dibere gaji. Dahar oge perebut. Teu daekeun gawe digebug. Paingan bararga. Ai gawe kudu. Nah, kita pun boleh jadi mungkin secara fisik dagingan, tapi yang dimaksud kurus amal, kurus iman. Jadi bulan pika begang, rangkunang, rengkung, ranteng. Tersebab diperbudak oleh syahwatnya. Tidak bisa. Coba pola pikir negatif itu. Cik positif. Contoh pola pikir positif. Contoh. Kita punya tadi ladang gitu ya, dipelak, dirawat gitu, disempot, digemuk segala rupa. Geus kuduna dipanen, kalah gagal panen. Nya ku hama teh ya. Aya piit, aya segala rupa lah. Entah ku hileud, mun itu pare teh amanya. Cik. Pamana ye? Wah, kumaha Mang? Ieu geus musim panen can ayeuna. Jawaban orang kumaha kira-kira? Sidik katingali tah gagal panen. Pola pikir orang kumaha? Ngambek. Nuhun tos dibantosan. Paling meureun imah umum heula urang di mana teu tara kituan. Ieu mah urang ditu. Teuing urang mana lah. Nya katingalina kumaha tuh? Eueuh pulungeun. Hanas geus segala rupa we diobrolkeun, dicaritakeun. Tak kedana gitu. Kumaha Mang sawah teh panen can gitu. Mohon ya qadarullah masya fa'ala ya. Gening memang gagal panen rupina ya. Sasi ieu mah tahun ieu mah. Tapi nu maot ngan saukur pare. Nu melakna masih hirup kene alhamdulillah. Jadi isukan ge bisa melak deui. Macul deui melak deui. Nu gagal mah saukur panen. Gitu. Anu moal gagal naon pahala dari proses menanam tadi. Nah, itu kan mindset, semua dilihat positif. Eta ngalatih mental atau mindset positif teh lumayan butuh latihan lila. Sudut pandang teh positif we. Itu penting aslina. Butuh latihan. Simkuring yang keluarga keren latihan terus.
Setiap aya peristiwa naon, coba sudut pandang positif ya mah gitu. Baik itu interaksi sareng papada jalmi maupun anu terjadi pada diri. Gitu. Nah, rek tuang jeung asin dipaok laukna teh ku ucing. Pokoknya kumaha carana ieu positif begitu. Aslina. Eta ngabebenah pikiran supaya positif teh ya Allah. Butuh latihan. Butuh latihan. Eta tina mindsetnya pola pikir. Sebab tadi kita harus bisa membebaskan diri, harus mampu dari perbudakan diri. Karena memang mendaki dan terjal tadi. Namun kalau dia mampu melewati pendakian tadi, dia akan di puncak kejayaan. Nah, ini butuh latihan. Itu nu kahiji. Ulangi, fakku raqabah yang dimaksud adalah sudut pandang pertama secara pribadi, yaitu melepaskan perbudakan dari kebiasaan dan pola pikir yang negatif, yang bersumber seluruhnya dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu kan cenderung kepada keburukan, gitu. Lajeng sudut pandang nu kadua, fakku raqabah itu secara umum. Apa secara umum yang dimaksudkan? Melepaskan perbudakan dari doktrin manusia, ya, sehingga bisa menghilangkan rasa takut dan bisa menjadi diri sendiri, gitu. Melepaskan perbudakan dari doktrin siapa? Manusia. Tidak boleh menjadi pengikut hasil pemikiran orang lain jika tidak mempedulikan asas benar dan salah, halal dan haram. Ini harus tuntas ngaji kayak gini nih. Tidak boleh, harus melepaskan diri dari doktrin orang lain. Tidak boleh menjadi pengikut hasil pemikiran orang lain. Apaan orang teh ngikut hasil pemikiran ulama? Nya nu ngadawahkeun Islam. Mengikuti Rasulullah. Ta'ari nu jelas mah hakna tentu harus diikuti, dijadikan pegangan. Ieu mah nu can puguh bener salahna. Contoh naon, berita-berita di medsos. Tah tong diteleg bulet. Asal kopas di grup WA, pi bahaya. Komo nu cocok jeung selerana langsung dipostikeun di grup teh kan heterogen jalmi teh. Geus seueur kajadian grup RW, grup RT bahkan grup keluarga anu paburan cak akhirna gara-gara tak gitu, postingan gitu. Tong kamana-mana ya kade ya. Pemilu geus deukeut ya. Ya, engke aya panduan ya. Aduh. Gas. Boleh nggak kita ikut doktrin seseorang? Boleh. Boleh nggak kita memegang hasil pemikiran orang lain? Boleh, selama doktrin dan pemikirannya selaras dengan Quran dan Sunnah, terkandung di dalamnya nilai-nilai kebaikan, kebenaran, gitu. Dan itu sudah teruji, nilai benar dan salahnya sudah teruji, maka dipegang baik-baik, gitu. Jadi contoh umpamanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan pemikirannya, dengan membuat organisasi perjuangan berupa pendidikan, membuatlah Nahdlatul Ulama. Itu pada mulanya, nah bisa viral deh ya kadang. Tapi betul bisa dilacak di khitohnya. Itu dan ini dikemukakan oleh putra-putra Mbah Mun. Khitohnya Nahdijin itu memang tidak terpaut pada perpolitikan awalnya. Gitu. Saya tidak letik di Nahdijin hadirin. Jadi cukup memahami hal itu. Nah, hari ini kan masuk pada ranah perpolitikan, bahkan wakil presiden pun kiai. Apa itu buruk? Tidak. Melek dengan dunia perpolitikan harus muslimin teh mesti dibobodoh. Harus, tapi dengan jalur-jalur yang benar. Ya. Ta pelajaran PMP kudu dihirupkeun deui. Ajigna kali itu sim geuring ngajar PKN soalnya. PMP teh kudu dihirupkeun deui sebab ayeuna PKN teh teu aya moral jeung Pancasilana. Da pendidikan keluarga negaraan wungkul, moral jeung Pancasilana tos
leungit. Akhirna kumaha? Di parlemen loba nu korupsi lin, kamari bupati loba nu digusur ku KPK tah. Moral ngarampogan we duit negara. Terus Pancasilana kumaha? Coba tahun 80 tahun 80 kadangu teu aya istilah radikalisme, kadrun. Kadangu teu nu karar itu. Sebab toleransi geus terbina di PMP. Penataran PO4 eta. Abdi lain ngadukung orde lama lain. Tapi secara kurikulum itu bagus. Makanya ahli-ahli pendidikan ayeuna mendengungkeun deui PMP. Kayo kembali ke PMP. Lain sim goreng ngajak. Kada ya aduh bahaya ya. Bisi duduk makar dewe ya sim goreng. Buah-buah anak buah orde lama cenah. Orde lama di orde non? Orba orde baru. Intinya mah fakku rokobah itu dua sudut pandang, secara pribadi maupun secara umum. Secara pribadi membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu, secara umum melepaskan diri dari perbudakan doktrin dan hasil pikir orang lain, kecuali doktrin dan hasil pikirnya itu terkandung kebenaran. Saluyu jeung Quran sunnah pituduh para ulama tuturkeun cekel deleg nu kitu mah ing page nya sabar aya proses bah kitu tong atel tanduk kade. Nah itu hadirin tah eta panginten nu peryogi dikapayunkeun ku sim kuring ngeunaan sasih Rajab di mana urang ayeuna aya di lebetna mungpung masih di minggon kahiji keneh. Ayo urang benahan ieu hate. Urang merenahkeun ieu manah. Supados Ramadan teh memang istimewa nu bakal kapayunan. Ku cara tirakat riyadhah latihan batin. Ngabebenah hate. Tadi melepaskan diri dari perbudakan diri. Kemudian memperbanyak istighfar. Mencegah diri dari perbuatan maksiat. Tong maksa-maksa maneh hayang maksiat setelah ada indikasi-indikasi pencegahan. Tak kitu. Nu rek diuningkakeun teh ngan sakitu salaresna mah ngan loba ka ditu ka dieu nya. Sesederhana itu hadirin. Maka mari kita benahi setiap jiwa kita agar Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuknya, taufik dan inayahnya pada kita di bulan Rajab yang Allah karuniakan ini. Maka perbanyak pula doa tadi yang kami sebutkan di awal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Supaya waktu-waktu siang dan malamnya, pagi dan sorenya di Rajab ieu berkah buat saya dan Anda semua. Usahakan coba tahu bulan ieu nepi ka tungtung siapa yang bisa memanage mindset, memanage non tadi mentalitas jeung hate positif. Ayo orang latihan. Kemun sim kuring katingali ku para hamba Allah katawis ieu mah nya midamel hiji nu awon positif pikiran teh. Pon kitu pun sebaliknya. Abdi pun berusaha untuk melihat segala sesuatu peristiwa yang terjadi pada orang lain maupun pada diri sendiri positif. Sebab ini butuh latihan. Ayo kita bebaskan diri-diri kita semua dari hal-hal yang tadi kami sebutkan agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik dari tahun ke tahun. Komo ieu nyongsong bulan Ramadan. Sanes Ramadannya, Karena munda jadi dal sanes dod. Ramadan sanes bulan Ramadan. Artinya itu buruk ya, Ramadan buruk. Demikian hapunten anu kasuhun tos jam genep langkung hiji tos waktu surup. Alhamdulillah urang raih pahala umroh jeung haji kalayan sampurna dengan salat 2 rakaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.